Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tesar Zulkifli, mahasiswa Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 atau tingkat 1. Di sini saya akan melaksanakan tugas metodologi studi Islam, tugas individu lebih tepatnya, mohon maaf, dengan judul atau dengan materi Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara akhir-akhir ini memang mengundang banyak perdebatan dari sejumlah pakar-pakar ilmu keislaman. Sebagian ada yang menerima dan sebagian pula ada yang menolak. Tak jarang alasan penolakan itu mungkin adalah karena istilah itu tidak sejalan dengan keyakinan bahwa Islam itu satu dan merujuk pada yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk lebih jelasnya, apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah manifestasi ajaran Islam universal atau Al-Islam yang diturunkan ke dalam konteks lokal Nusantara secara kreatif dan dinamis tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Kalau dalam bahasa Arab, Islam Nusantara itu bentuk dari mudhof ilaih. Islam mudhof, kata Nusantara mudhof ilaih, yang artinya agama Islam yang ada di Nusantara. Mungkin kurang lebih seperti itu. Islam Nusantara bukan agama baru, bukan mazhab baru, melainkan manhaj fikroh atau cara memahami dan mengekspresikan Islam di bumi Nusantara. Melalui pendekatan apa saja? Pertama, melalui pendekatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian melalui pendekatan mazhab Syafi'iyah dalam fikih. Kemudian mazhab Asy'ariyah wal Ma'turidiyah dalam teologi atau dalam segi akidah. Kemudian pendekatan Islam di bumi Nusantara melalui pendekatan tasawuf yang diambil dari Imam Al-Ghazali dalam segi spiritualitas. Kemudian telah kita ketahui dengan seksama bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dalam agama Islam memuat 3 ajaran. Yang pertama adalah ajaran akidah, yakni sejumlah ajaran yang berkaitan dengan apa yang wajib diyakini oleh mu'alaf menyangkut eksistensi Allah sebagai Tuhan semesta alam, atau dengan istilah bahasa Sunda Pangeran Murbehing alam. Kemudian menyangkut malaikat, kemudian para utusan, kemudian kitab-kitab Allah dan hari pembalasan. Yang mana yang sudah saya katakan bahwa ajaran akidah di dalam Islam Nusantara sendiri mengambil daripada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian kedua, ajaran akhlak tasawuf, yang mana ajaran ini adalah ajaran yang berintikan takhalli dan tahalli, yaitu membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji
Yang mana dalam hal ini di dalam Islam Nusantara sendiri tasawuf ini mengambil daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam segi tasawuf. Kemudian yang ketiga adalah ajaran fiqih atau ajaran syariat, yaitu diantaranya adalah aturan-aturan praktis atau al-ahkamul amaliyah yang mengatur dalam segi perilaku, kemudian dan tingkah laku mukallaf, mulai dari peribadatan, pernikahan, transaksi dan seterusnya. Yang mana dalam ajaran fikih di sini Islam Nusantara sendiri mengambil dari madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam segi fikih. Kemudian sejarah singkat Islam Nusantara. Islam masuk ke Indonesia bukan melalui bukan melalui perang, bukan melalui pedang, bukan melalui pertumpahan darah, melainkan Islam datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Pertama, pedagang Gujarat, Arab dan Persia masuk ke pesisir Nusantara sejak abad ke-7. Kemudian dakwah kultural Wali Songo. Wali Songo dakwah atau membumikan Islam melalui kesenian. Di samping melalui kesenian, para Wali Songo juga membumikan Islam di Nusantara ini melalui budaya lokal, bahasa daerah, dan sistem sosial masyarakat. Adapun contohnya adalah, kita ambil satu contoh, Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Sunan Kalijaga guna untuk mengambil hati para orang-orang Jawa, yang mana pada kala itu orang-orang Jawa masih beragama non-muslim, atau ada yang masih beragama Hindu, Buddha, dan bahkan Kristen. Maka dari itu Sunan Kalijaga menggunakan wayang dan gamelan sebagai media dakwah, yang mana wayang dan gamelan tersebut adalah kebiasaan atau adat daripada orang-orang Jawa di masa lampau. Begitu. Kemudian ada tahlilan, kenduri, membaca maulid, ziarah kubur, merupakan hasil akulturasi antara Islam dan tradisi lokal. Kemudian ciri-ciri epistemologis Islam Nusantara. Islam Nusantara bersandar pada cara berpikir yang khas, bayani tekstual, burhani atau rasional, dan irfani atau spiritual intuitif. 3 metode pemahaman Islam ini dikombinasikan secara proporsional dan profesional. Kemudian kontekstualisasi hukum. Fikih tidak diterapkan secara literal, tetapi dengan mempertimbangkan maqasidus syariah dan realitas lokal atau realita di lapangan. Kemudian menghindari takfirisme, tidak mudah mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan madhab atau praktek ibadah tersendiri. Kemudian praktek sosial Islam Nusantara atau praktek sosial, praktek muamalah Islam di bumi Nusantara. Islam Nusantara bisa hidup dalam masyarakat melalui lembaga pesantren. Lembaga pondok pesantren di sini sebagai
pusat utama transmisi ilmu Islam tradisional dan nilai lokal. Di pesantren juga komplit dan banyak sekali ragam keilmuan yang diajarkan di pondok pesantren. Dan bisa saya katakan, bahkan guru saya mengatakan bahwa ketika kita hidup di pesantren, kita itu belajar untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya di masyarakat kelak. Artinya, ketika kita mempunyai cita-cita atau mempunyai himmah tatkala terjun di masyarakat nanti, maka alangkah baiknya dan bahkan wajib hukumnya kita mengaji di pesantren dengan sebaik mungkin, memanfaatkan waktu di pondok pesantren dengan sebaik mungkin. Tidak hanya mengaji, melainkan bekerja sosial di pondok pesantren seperti nyangkul di sawah, kemudian bersih-bersih, kemudian ngambil ikan di kolam kiai, atau ngecor dan lain sebagainya, dan aktivitas lain sebagainya yang ada di pondok pesantren. Itu juga harus kita ikuti dengan seksama, dan bahkan dengan itu kita akan mendapatkan ilmu selain ilmu agama. Kemudian tradisi keagamaan. Islam Nusantara bisa hidup dalam masyarakat melalui tradisi keagamaan. Pertama ke Maulid Nabi, kemudian haulan atau tahlilan, kemudian manakiban, kemudian yasinan, semua menjadi bentuk ekspresi sosial Islam yang berakar lokal. Kemudian pakaian dan etika sosial di Nusantara sendiri, warga muslim di Nusantara sendiri memakai sarung, peci, batik dalam ibadah dan adat, menekankan sopan santun dan adab. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali banyak kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.